Perkenalkan, nama aku Adini Kristiamulia dari jurusan Kesehatan Lingkungan Angkatan 2022 dari Fakultas Kemenkes Jakarta 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Bayu Pamungkas dari jurusan Kesehatan Lingkungan tahun 2022 Poltekkes Jakarta 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Melva Saldia Sova dari jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Jakarta 2. Halo, nama saya Divya Sarani dari jurusan Kesehatan Lingkungan 2022 dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Fadil Rahman dari jurusan Kesehatan Lingkungan tahun 2022 Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Warga di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak bertahun-tahun menghadapi polusi udara yang parah. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Nah, dari tadi kan kita udah lihat berita-berita tentang pencemaran udara. Tapi sebenarnya pencemaran udara itu apa sih? Pencemaran udara itu biasa juga kita sebut dengan polusi udara. Pencemaran udara itu adalah adanya parameter fisik, kimia, biologi yang terdapat di atmosfer yang dalam jumlahnya dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sumber-sumber dari pencemaran udara ini bisa disebabkan oleh sumber alami seperti aktivitas gunung meletus dan juga terdapat sumber-sumber dari kegiatan manusia seperti berasal dari asap kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari tentang pencemaran udara? Karena dengan mempelajari pencemaran udara, kita dapat dapat tahu bagaimana cara kita menjaga udara kita agar tetap bersih dan kehidupan kita menjadi lebih sehat. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas tentang materi-materi seputar pencemaran udara, baik itu tentang sumbernya, dampaknya, parameternya, bahkan juga upaya untuk mengendalikan pencemaran udara yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, mohon tolong dilihat dan diperhatikan dengan benar ya. Terima kasih. Selanjutnya ada sumber pencemaran udara. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, banyak sekali sumber-sumber dari pencemaran udara, baik dari sumber alami maupun dari kegiatan manusia. Nah, yang akan dijelaskan di video kali ini adalah berasal dari asap kendaraan bermotor. Sebagai warga Indonesia yang tinggal di Jakarta, kita sudah tidak asing lagi dengan asap kendaraan bermotor. Hal ini karena penduduk Jakarta yang banyak memilih untuk memakai kendaraan pribadi seperti motor dan mobil untuk berpergian kemana-mana. Kendaraan bermotor menyumbang emisi karbon hingga 2 miliar per tahun. Pada tahun 2010 saja, berbagai aktivitas manusia telah menambahkan sedikitnya 30 miliar ton emisi karbon dioksida ke atmosfer. Hal ini menyebabkan udara menjadi tercemar dan tidak baik untuk kesehatan. Sumber lainnya adalah asap rokok. Pada masa sekarang ini banyak generasi muda yang merokok. Tentunya asap rokok ini juga dapat mencemari udara dan tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, jika kita membahas mengenai kualitas udara, tentu saja kita akan membahas mengenai parameter kualitas udara. Parameter tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu ada fisik, kimia, dan juga bakteriologis. Jika kita membahas parameter fisik kualitas udara, tentu saja kita dapat lihat dari suhu, kelembapan, lalu temperatur, ada juga kondisi fisik seperti berbaukah, pekatkah, ataupun berwarna, lalu juga ada seberapa banyak debu partikulat yang terjadi. Selanjutnya adalah parameter kimia.
Pada parameter kimia ini kita dapat hitung dari kadar-kadar bahan kimia seperti karbon, dioksida ataupun monoksida, lalu juga ada SO, ada NO, lalu juga ada partikulat meternya yaitu PM2,5. Lalu apakah udara tersebut mengandung timbal yang tinggi, lalu apakah ozon tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, untuk parameter kimia ini sudah diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Nah, untuk selanjutnya adalah parameter bakteriologis, yang dimana indikatornya itu adalah seberapa banyak sih bakteri-bakteri yang terkandung dalam udara tersebut. Pencemaran udara yang terjadi dipicu dari bentuk gas, cair, dan padat tertentu yang terpendam di udara. Partikel berasal dari aerosol, debu, asap pabrik, kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, dan asap rokok. Beberapa polutan yang biasanya menyebar yakni logam berat, karbon monoksida, nitrogen oksida, ozon, senyawa organik volatil, dan sulfur dioksida. Indonesia sendiri masuk dalam jajaran negara yang tingkat polusinya cukup tinggi. Dampak-dampak pencemaran udara bagi kesehatan adalah yang pertama, pernapasan jadi terganggu. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Salah satu dampak pencemaran udara adalah meningkatnya pemanasan global. Akibatnya, suhu udara di seluruh dunia jadi bertambah. Permukaan laut meninggi dan membuat banyaknya es di daerah yang dingin lebih cepat mencair. Kondisi ini juga bisa mengakibatnya berkurangnya tempat tinggal untuk sebagian spesies tumbuhan dan hewan di berbagai negara. Bagi ibu hamil, polusi udara juga sangat membahayakan diri dan janinnya. Dampak pencemaran udara bagi ibu hamil bisa memicu peradangan di seluruh tubuhnya. Nah, itu adalah dampak pencemaran udara bagi kesehatan yang perlu diketahui. Ya, materi selanjutnya yaitu upaya dari pengendalian pencemaran udara. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan pencemaran udara yaitu yang pertama dengan menggunakan transportasi umum seperti angkot, kereta, lalu juga bisa bersepeda ataupun berjalan kaki. Nah, fungsinya ini untuk mengurangi jumlah dari kendaraan di jalanan. Yang kedua, kita bisa mengontrol emisi kendaraan dengan menggunakan kendaraan listrik. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan ruang hijau. Untuk contohnya misalkan itu meningkatkan jumlah taman ataupun ruang hijau lainnya yang dapat berfungsi sebagai pembersih udara alami. Lalu yang selanjutnya itu ada pengelolaan limbah dengan cara mendaur ulang sampah-sampah ataupun limbah rumah tangga lainnya, ataupun bisa juga dengan limbah industri. Lalu yang terakhir itu bisa menggunakan energi terbarukan seperti matahari dan juga angin untuk mengurangi bahan bakar fosil. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung video. Nah, dari semua penjelasan tentang pencemaran udara yang sudah dijelaskan oleh Kak Umar, baik itu tentang pengertian apa itu pencemaran udara, sumber-sumber pencemaran udara, dampak-dampaknya, parameternya, dan upaya pengendalian dari pencemaran udara itu sendiri. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan udara kita agar kita sebagai makhluk hidup dan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh udara yang tercemar. Nah, sekian video edukasi tentang pencemaran udara oleh kelompok 4. Semoga dengan melihat video ini kita mendapatkan ilmunya bersama-sama dan kita juga bisa menerapkan hal-hal yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada ucapan kata yang salah ataupun materi yang salah dari kelompok 4, mohon dimaafkan. Dan thanks for watching guys. Dadah! Jemputan! Kira Halo, bisik banget. Halo guys, perkenalkan nama saya. Kotor aku kenalin. Nama saya.